Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Pesawat hantu. Teman-teman pernah dengar gak tentang pesawat hantu? Ya, ada satu cerita, ini benar-benar kejadian, sebuah pesawat yang mengudara dalam keadaan pilot sama penumpangnya semua sudah meninggal dunia. Kok bisa ini terjadi? Apa ini fenomena mistis? Siapkan hati dan mental teman-teman untuk mendengarkan penjelasannya di video saya. Jadi pesawat ini namanya pesawat Learjet 35 dengan nomor penerbangan E47BA dan ini adalah pesawat jet pribadi. Jadi hanya berisi 4 orang penumpang, di mana salah satunya adalah atlet golf yang berjaya pada masanya namanya Payne Stewart. Pesawat ini dikendalikan oleh 2 orang pilot. Jadi Payne Stewart ini berencana untuk pergi ke tempat turnamen golf dan perjalanannya itu diperkirakan hanya sekitar 3 jam. Nah, orang-orang memandang Payne Stewart ini saat itu sebagai orang yang betul-betul berprestasi. Ada salah satu fans yang sedih mendengar pada saat itu si Payne Stewart yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dia bilang, setiap kali saya melihat Payne Stewart ini, setiap bertanding tuh rasanya senang sekali. Beliau itu selalu kelihatan sangat passionate, sangat senang, dan setiap kali beliau memenangkan penghargaan, memenangkan setiap turnamen, semua orang pasti tahu dia itu berhak mendapatkan gelar juara itu. Bisa dikatakan si Stewart ini lagi jaya-jayanya, karir lagi berada di puncak karirnya, sampai semua orang itu optimis. Waktu dia berangkat ke tempat pertandingan, Stewart ini berangkat untuk menang. Tapi gak ada yang menyangka sama sekali kalau Stewart tidak pernah sampai ke tujuannya. Pesawat ini lepas landas itu di hari keberangkatan pada jam 13:19. Karena perjalanan ini akan memakan waktu 3 jam, jadi aftur atau bahan bakar pesawat dipersiapkan untuk perjalanan 4 jam 45 menit. Ini buat jaga-jaga, andai kata ada keadaan darurat, jadi bisa turun di airport terdekat. Tapi 8 menit setelah lepas landas, itu mulai ada keanehan. Ya memang pada saat itu menara pengawas itu masih bisa kontak dengan pilotnya. Dia bilang, Anda naik ke ketinggian 39.000 kaki, siap. Nah, tapi baru di ketinggian 23.000 kaki, tiba-tiba aja pilotnya sama sekali gak merespon. Waktu menara pengawas ini nyoba nanya bagaimana keadaan di sana, sama sekali gak ada respon. Berkali-kali dicoba dipanggil-panggil, hei Anda bisa dengar saya nggak? Anda dengar saya nggak? Tapi sama sekali gak ada respon. Dan ini berlangsung sampai kurang lebih 2 jam. Saking cemas yang saat itu menara pengawas akhirnya menghubungi angkatan udara. Saking takutnya ini jangan-jangan pesawatnya dibajak kah atau gimana. Dan angkatan udara kemudian menerbangkan 1 pesawat jetnya. Ini cari ini lokasinya. Saya dapat koordinatnya di sini. Pesawatnya masih mengudara menuju ke arah Kanada, tapi kok sama sekali nggak ada respon. Pesawat angkatan udara akhirnya berhasil menemukan pesawat tadi. Dipanggil-panggil pakai panggilan radio, sama sekali nggak ada respon. Waktu ditanya di menara pengawas, kamu lihat nggak keadaan pesawatnya seperti apa? Ya saya laporkan di sini, saya nggak bisa ngeliat ke dalam kokpit karena saat itu jendela kokpit pesawat itu ketutup kayak lapisan seperti bunga es atau embun yang jelas tuh nggak kelihatan sama sekali. Karena ini akhirnya pesawat angkatan udara pun balik ke markasnya. Ditunggu lagi sekitar 1 jam, diterbangkanlah sekitar beberapa pesawat untuk mengelilingi si pesawat ini. Waktu ditanya, kalian bisa lihat gak keadaan dalam kokpit pesawat? Ternyata ada satu bagian jendela pesawat itu yang kelihatan dari luar. Saya ngelihat nih, dalam situ sih kelihatan pilotnya masih ada, co-pilotnya juga masih ada, tapi sama sekali mereka ini gak bergerak. Tangan itu gak ada pergerakan mereka mengendalikan pesawat ini. Pada saat itu keadaan sudah mulai darurat karena pesawat ini dikhawatirkan kan jatuh. Karena bahan bakarnya tadi udah mau habis dan pesawat ini mengarah ke kota Winnipeg, Kanada. Sempat terjadi perdebatan juga di angkatan udara. Ini kok standarnya pesawat ini harus ditembak jatuh. Daripada pesawat ini jatuh di pemukiman penduduk akan banyak korban. Mereka sempat menghubungi juga Perdana Menteri Kanada pada saat itu.
Dia bilang, "Pak Perdana Menteri, ada kejadian seperti ini, ada pesawat yang tidak merespon pada saat kami panggil-panggil dan ini mengarah ke kota. Bagaimana Pak? Ini bisa membahayakan warga sipil misalkan nanti pesawat ini jatuh di pemukiman penduduk." Dan dengan berat hati akhirnya Perdana Menteri Kanada saat itu bilang, "Ya sudah, tembak jatuh saja." Tapi ya untungnya sebelum pesawat ini tembak jatuh, pesawat ini sudah keburu jatuh duluan karena kehabisan bahan bakar. Dan untungnya lagi pesawat ini jatuh di tanah kosong yang jauh dari pemukiman penduduk. Tercatat saat itu pesawat ini jatuh sekitar jam 17:13. Semua penumpang sekaligus pilot tidak ada yang selamat, dan saat itu pada saat mereka dievakuasi, kondisi jasad mereka sudah nggak utuh. Jadi lakukan otopsi itu cuma semata-mata untuk mengidentifikasi setiap korbannya supaya nanti bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing. Penyidikan saat itu lebih ditekankan ke kenapa sih pesawat ini bisa jatuh. Waktu sebelum lepas tandas itu masih bagus-bagus semua kok kondisinya. Semua sudah dicek, aftur juga sudah baik. Dan setelah diambil kotak hitamnya akhirnya ketahuan kalau kemungkinan pada saat mengudara itu terjadi depresurisasi, yaitu tekanan udara di kabin menurun secara tiba-tiba. Dan gara-gara ini pilot dan co-pilotnya itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan saat itu karena hipoksia ini terjadi begitu cepat ya, jadi kadar CO2 itu di darah itu sangat tinggi dan kadar oksigennya rendah. Gara-gara ini pilot mengalami disorientasi dan penurunan kesadaran. Jadi gara-gara ini ya pilot ini nggak tahu nih mesti berbuat apa. Mereka sebenarnya sudah dapat training bagaimana mengatasi keadaan darurat. Tapi gara-gara hipoksia tadi mereka tuh nggak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Menurut ilmu kedokteran, hipoksia itu terjadi sebenarnya secara bertahap. Jadi misalkan tekanan oksigen di darah masih 80-90%, biasanya penderita hipoksia itu cuma akan ngerasa ada sesak nafas ringan, agak ngantuk, kadang bingung. Kayak kita ya kadang-kadang misalkan kita pergi ke gunung atau tempat dataran tinggi, kan kita ngerasa tuh kok kita jadi sering nguap ya, sering ngantuk. Nah itu kita mengalami hipoksia tapi yang masih sangat ringan. Berikutnya, kalau misalkan tekanan oksigen makin turun 60-80%, barulah kita mulai ngerasa sesak nafasnya lebih parah, terengah-engah, kadang kita deg-degan dan kadang kita sampai lemes. Kalau kadar oksigennya makin turun sampai 70 dan 80%, kita makin susah bernafas, kita mulai merasa pusing berputar, nyeri kepala luar biasa. Dan saat ini misalkan kita tahu nih, oh kita ngalami hipoksia nih, kita harus cari oksigen. Andai kata orang yang masih sadar, orangnya pasti akan langsung cari tempat yang lebih banyak lagi oksigennya, masih bisa mencari pertolongan. Nah, kalau misalkan kadar oksigen itu cuma 60-70% di darah, ini benar-benar orangnya udah nggak bisa lagi cari pertolongan. Karena pada tahap ini orang tuh sudah mulai kehilangan kesadaran, dia mulai kejang-kejang, mengalami gagal nafas, dan habis itu nggak akan bisa ketolong lagi. Nah, pada pesawat ini itulah yang terjadi ke pilot dan co-pilotnya. Walaupun pesawat ini tuh berfungsi dengan baik dan masker oksigennya satu diketahui juga turun dan katup oksigen yang mengalir ke dalam kabin pesawat itu juga kebuka, tapi pilotnya ini kayaknya kurang training dalam bagaimana menghadapi hipoksia. Pada saat dia mulai sesak napas, itu dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia tuh nggak ngenalin, ini aku kenapa? Dia ngerasa, aku baik-baik aja lah, udah tetap jalan terus. Padahal saat itu kadar oksigen di darahnya semakin turun dan lama-lama dia kehilangan kesadaran. Padahal idealnya 8 detik setelah terjadi depresurisasi itu harus sudah dapat pasokan oksigen dari masker. Tapi waktu dilihat pilotnya ini, maskernya itu masih ada di samping badan pilotnya tapi nggak terpasang. Dan itulah yang menyebabkan kematian pada pilot dan para penumpang di pesawat ini. Dari hasil investigasi dari pihak yang berwenang, sebenarnya pesawat ini tuh tabung oksigennya berfungsi baik kok. Cuman saat itu memang terjadi keterlambatan yang sangat fatal dari pilot dan co-pilotnya saat menggunakan masker oksigen. Dan ini yang menyebabkan pada akhirnya pilot dan co-pilot beserta semua penumpangnya semua nggak ada yang selamat. Gara-gara ini, ya kejadian ini sempat disebut fenomena pesawat hantu.
Tapi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal mistis, apalagi dengan hal-hal metafisika ya. Karena kenapa sih pesawat itu masih tetap terbang? Pesawat ini ada autopilotnya. Dan autopilot ini bertugas mengendalikan pesawat sampai bahan bakarnya habis. Tapi sayangnya autopilot ini nggak bisa menggerakkan pesawat supaya bisa mendarat di tempat yang aman. Autopilot hanya bisa membuat pesawat ini tetap berada di udara sampai bahan bakar habis. Dan setelah 4 jam, akhirnya pesawat ini kehabisan aftur dan pesawat ini pun jatuh. Tapi kejadian ini jangan membuat kita jadi takut naik pesawat ya. Karena sekarang ini setiap pilot dan awak kabin pasti menjalani pelatihan untuk mengenali gejala hipoksia atau kekurangan oksigen. Pelatihan ini dilakukan di ruang oksigen bertekanan rendah untuk membuat ketahanan tubuh awak kabin juga pilotnya ini semakin tahan pada hipoksia. Jadi mereka sempat mengenali gejala hipoksia pada saat di udara nanti supaya bisa mengambil tindakan yang seharusnya. Jadi tenang aja, gak usah takut naik pesawat. Kecelakaan yang dialami oleh pesawat hantu tadi memang tragis. Tapi kematian pilot, kopilot, dan juga semua penumpangnya itu gak sia-sia. Dari kejadian ini, pengawas keselamatan penerbangan itu termotivasi untuk terus meningkatkan upaya antisipasi keadaan darurat khususnya hipoksia pada pilot. Yang namanya kematian itu sudah pasti dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Tapi selalu ingat, yang hidup akan selalu belajar dari yang mati. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.